warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semangat dan tetap percaya diri, bukan? Nah, semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar untuk mereview kembali materi IPA mulai dari tema 2 sampai tema 4. Dan seperti biasa, anak-anak juga bisa menyiapkan buku paket tematik mulai dari tema 2 sampai tema 4. Untuk yang pertama, buku paket yang bisa anak-anak siapkan yaitu buku paket tema 2 mengenai selalu berhemat energi. Kemudian, anak-anak juga bisa menyiapkan buku paket tematik tema 3 mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Dan yang terakhir, anak-anak juga bisa menyiapkan buku paket tematik tema 4 mengenai berbagai pekerjaan. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, Pak Asep ingin mengajak anak-anak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Sudah siap untuk berdoa? Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a wa razukani fahman wasi'a. Amin. Oke anak-anak, selanjutnya agar semangat anak-anak jauh lebih menyala dan semangat anak-anak menjadi jauh lebih membara, kita pemanasan dulu ya. Sudah siap? Kita mulai setelah hitungan ke-3. 1, 2, 3. Tepuk semangat versi cowboy. Semangat semangat. Iha. Semangat. Iha. Oke, bagaimana? Sekarang anak-anak sudah jauh lebih bersemangat, bukan? Untuk selanjutnya, agar anak-anak lebih memahami materi yang akan kita pelajari, sekarang silakan simak tayangan berikut ini. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Bunda Hikmah. Hari ini kita akan review materi IPA tema 2 sampai tema 4. Anak-anakku silahkan siapkan alat tulis dan bukunya untuk mencatat poin-poin penting dari materi hari ini ya. Oke, langsung saja. Yaitu pertama kita akan membahas tentang bentuk-bentuk energi. Anak-anakku ada yang masih ingat? Ya, seperti gambar yang ada di slide anak-anakku. Ada energi matahari, energi cahaya, energi kalor, energi listrik, energi kimia, dan energi bunyi. Nah, ternyata dari bentuk energi ini dapat mengalami perubahan bentuk energi. Nah, berikut Bunda tampilkan tabel perubahan energi pada benda dan manfaatnya. Nah, Bunda ambil contoh ya, seperti setrika. Fungsinya ini untuk merapikan pakaian. Nah, perubahan bentuk energinya dari energi listrik menjadi energi panas. Dan masih banyak perubahan bentuk energi lainnya ya. Oke, selanjutnya kita masuk di materi sumber energi alternatif. Meliputi apa saja? Ada air. Air ini bisa digunakan untuk menghasilkan atau sebagai sumber energi listrik. Angin ini biasa banyak dimanfaatkan di negara Belanda yang terkenal dengan kincir anginnya untuk menghasilkan listrik. Matahari, panel surya bisa menghasilkan energi listrik. Dan panas bumi. Panas bumi ini atau istilah lainnya energi geotermal merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Kemudian
Kemudian ada gelombang laut. Nah, gelombang air laut ini saat memecah di pantai ini bisa menghasilkan banyak energi. Nah, energi ini dapat diubah menjadi energi listrik dan ada energi alternatif bahan bakar bio. Anak-anakku ada yang masih ingat? Ya, ada bahan bakar biogas, bioetanol, biodiesel. Nah, yang berasal dari kotoran hewan adalah biogas. Oke, kita lanjut masuk di materi, yaitu materi tentang dampak terganggunya keseimbangan lingkungan. Nah, apa saja dampaknya? Yaitu pertama, dapat menyebabkan terjadinya abrasi, kemudian berkurangnya daerah resapan air, dan kerusakan hutan di daerah tambang beserta hewan dan tumbuhan akan punah. Nah, untuk mencegah terjadinya dampak keseimbangan lingkungan ini, kita dapat melakukan upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Apa saja? Anak-anakku dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian anak-anakku bisa melakukan sistem tebang pilih tanaman. Kemudian anak-anakku bisa meningkatkan pengawasan oleh pihak berwenang dan pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, anak-anakku paham kan? Oke, kita lanjut masuk di materi bagian-bagian tumbuhan. Anak-anakku ada yang masih ingat? Apa saja? Ya, ada akar. Akarnya ini berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Batang sebagai sistem transportasi, daun sebagai tempat fotosintesis, dan alat sebagai perkembangbiakan, serta buah dan biji ini sebagai cadangan makanan dan calon tumbuhan baru. Oke, selanjutnya bagian-bagian tubuh hewan. Di sini Bunda ambil contoh seperti hewan burung. Nah, anakku sudah tampak ya di slide-nya ada berapa bagian-bagian tubuh hewan. Seperti paruhnya ini untuk makan. Oke, kita lanjut masuk di materi pentingnya menjaga keseimbangan alam. Kenapa? Karena supaya kita terhindar dari bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya ya. Kemudian dapat membuat udara sekitar kita menjadi segar dan bersih. Kemudian hewan-hewan tetap dapat mencari makan dan memiliki tempat tinggal, serta jumlah dan kualitas air kita akan tetap terjaga sehingga tidak terjadi kelangkaan air bersih atau kekurangan air. Oke, selanjutnya yaitu upaya pelestarian sumber daya alam dalam pengelolaan sampah. Anak-anakku masih ingat 4R? Ya, R pertama adalah reuse. Reuse ini merupakan kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang atau perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Nah, contohnya anak-anakku menggunakan tas belanja untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kemudian ada recycle, yaitu menggunakan kembali sampah yang masih layak pakai seperti kaleng bekas susu. Nah, anak-anakku bisa gunakan untuk menjadikan tempat pensil. Kemudian ada reduce, kegiatan mendaur ulang sampah untuk menghasilkan pupuk kompos. Kemudian ada replace. Nah, kegiatan memakai barang pengganti yang ramah lingkungan. Contohnya sapu tangan. Anak-anakku menggunakan sapu tangan untuk menghemat penggunaan tisu. Nah, anak-anakku sampai sini paham ya semuanya? Kalau sudah paham, berikut Bunda berikan tantangan, yaitu silahkan kerjakan kuis di e-learning sekolah ya. Bunda tunggu. Nah, demikian tadi review materi IPA mulai dari tema 2 sampai tema 4. Bagaimana? Anak-anak sekarang sudah lebih paham bukan? Untuk selanjutnya, silakan anak-anak untuk mengerjakan tantangan yang sudah tersedia di website e-learning. Baik, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Pak Asep akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya, jangan lupa diteladan semua anak itu hebat.